bawah ke dalam lapisan kerak bumi melalui pergerakan lapisan lempengan bumi. Kemudian, seluruh sisa yang telah menjadi fosil akan bereaksi dengan panas bumi beserta gas alam yang terbentuk alami. Yang ketiga, proses tersebut akan mengubah fosil menjadi cairan hitam yang disebut minyak bumi. Komponen minyak bumi. Minyak bumi tersusun dari berbagai jenis senyawa hidrokarbon seperti alkana, sikloalkana, dan hidrokarbon aromatik. Secara umum, komponen minyak bumi terdiri atas 5 unsur kimia, yaitu 83-87% karbon, 10-14% hidrogen, 0,05-6% belerang, 0,05-1,5% oksigen, 0,1-2% hidrogen, dan kurang dari 0,1% unsur logam. Komposisi molekul hidrokarbon dalam kurung parafin 15-60% naphtena, 30-60% aromatik, 3-30%, aspaltena 6%. Pengolahan minyak bumi. Secara umum, proses pengolahan minyak bumi mentah dilakukan melalui 2 tahap, yaitu desalting dan destilasi bertingkat. 1. Desalting. Desalting merupakan proses pengolahan untuk menghilangkan kotoran atau garam yang tercampur dalam minyak mentah. Pada proses ini, minyak mentah dicampur dengan air agar mineral-mineral yang terkandung dalam minyak mentah larut. Pada proses ini, ditambahkan senyawa asam dan basa untuk menghilangkan senyawa non-hidrokarbon. 2. Destilasi bertingkat. Proses pemisahan komponen penyusun minyak mentah berdasarkan titik didih. Proses destilasi bertingkat dilakukan dalam kolom atau menara fraksinasi atau destilasi. Berikut bagan destilasi bertingkat. Bensin dan pembakaran bahan bakar. Bensin merupakan saksi minyak bumi yang bersifat paling komersial dan banyak diproduksi. Komponen utama bensin adalah campuran isomer-metana dan oktana. Sebanyak 10% produk destilasi minyak mentah berupa bensin dengan rantai tidak bercabang. Bensin atau gasolin merupakan saksi minyak bumi yang jumlahnya relatif sedikit. Oleh karena itu, selain melalui proses destilasi bertingkat minyak mentah, bensin juga diperoleh melalui proses kertakan atau cracking. Kertakan atau cracking perengkahan merupakan pemutusan hidrokarbon yang mempunyai rantai panjang menjadi hidrokarbon berantai pendek. Salah satu jenis proses kertakan atau perengkahan adalah perengkahan thermal. Proses ini dilakukan pada suhu 500 derajat Celcius dan tekanan 25 atmosfer. Kualitas bensin. Bensin mengandung campuran hidrokarbon rantai lurus maupun rantai bercabang. Hidrokarbon penyusun bensin akan menentukan kecepatan waktu pembakaran. Kualitas bensin ditentukan dari jumlah ketukan yang dihasilkan dan dinyatakan dengan bilangan angka atau oktana. Nilai bilangan oktana ditetapkan 0 untuk eksoktana karena mudah terbakar dan 100 untuk isooktana karena tidak mudah terbakar. Dampak pembakaran bahan bakar. Hampir semua kebutuhan energi manusia diperoleh dari konsumsi sumber energi fosil. Penggunaan bahan bakar fosil secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Biasanya digunakan untuk meningkatkan bilangan oktan juga dapat membahayakan manusia. Berikut beberapa yang pencoba dan dampak negatifnya. 1. CO. Mengurangi jumlah oksigen dalam darah dan mengakibatkan gangguan berpikir. 2. NO. Menimbulkan gangguan pernafasan dan jaringan paru-paru, resiko terkena asma. 3. HC.
menyebabkan tekanan darah tinggi, menurunnya tingkat kecerdasan anak. Pembakaran bahan bakar fosil melepaskan gas CO2 yang menyebabkan efek rumah kaca dan pemanasan global. Sementara itu, pelepasan gas NO dan SO2 menyebabkan hujan asam. Untuk mengurangi dampak tersebut, usaha yang dapat dilakukan antara lain yaitu memproduksi bensin ramah lingkungan dan melakukan penghijauan.